Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di pelajaran sejarah peminatan dengan saya Mariana Kuserianti. Anak-anak, kita akan memulai materi baru yaitu materi tentang revolusi besar di dunia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan kita pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi, kalian diharapkan bisa menganalisa bagaimana keterkaitan antara revolusi-revolusi besar di dunia dengan kehidupan masa lalu dan masa kini. Nah, revolusi besar dunia yang kita bahas mulai dari ini itu terdiri dari 4 revolusi besar atau 4 bahan materi. Yang pertama adalah revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Tiongkok, dan revolusi Rusia. Karena terdiri dari 4 revolusi besar, makanya nanti kita akan membahas atau membagi menjadi 3 part atau 4 part atau 4 bagian. Masing-masing akan terdiri dari satu video pembelajaran. Yang pertama adalah revolusi Perancis, itu akan kita bahas hari ini. Nah, revolusi Perancis yang pertama adalah bagaimana kita akan membahas tentang perkembangan politik di Eropa. Nah, ternyata anak-anak di Eropa itu berkembang sebuah pemikiran yang dipelopori oleh seorang sastrawan, seorang negarawan, dan seorang politikus ulung yang bernama Niccolo Machiavelli. Nah, Niccolo Machiavelli ini menulis sebuah buku yang bukunya adalah Il Principe atau kalau diterjemahkan adalah Sang Pangeran. Nah, dalam buku ini Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwa bagaimana bentuk ideal dari seorang pemimpin. Ternyata menurut Machiavelli dalam bukunya ini, seorang pemimpin atau seorang raja itu ketika memimpin tidak perlu atau tidak membutuhkan untuk dicintai, untuk dihormati atau untuk dihargai. Tetapi yang lebih penting dari seorang pemimpin adalah pemimpin itu harus ditakuti. Bagaimana menciptakan rasa takut itu kepada rakyatnya. Jadi menurut Machiavelli tidak butuh pemimpin yang dicintai tapi pemimpin yang ditakuti. Nah, nantinya Niccolo Machiavelli itu melahirkan sebuah aliran yang bernama Machiavellisme. Machiavellisme itu adalah aliran yang mendukung atau mengikuti ajaran dari Machiavelli. Siapa saja? Yang pertama adalah Raja Frederick II dari Prusia. Bukan Rusia. Nah, Raja Frederick II itu didampingi oleh Perdana Menteri yang bernama Otto von Bismarck. Justru Otto von Bismarck lah yang lebih unggul, yang lebih terkenal dibandingkan Frederick II. Otto von Bismarck memiliki sebuah politik yaitu politik Drachtblut und Niesen atau politik darah dan besi. Menurut Bismarck, sebuah negara itu akan menjadi ideal kalau dibentuk oleh belah dan isen. Belah itu apa? Belah itu adalah darah. Isen itu adalah besi. Artinya, maksudnya sebuah negara itu akan kuat kalau dipimpin oleh penguasa atau pemimpin yang kejam, tanpa ampun. Isen, negara itu akan menjadi kuat kalau didukung oleh persenjataan, oleh industri yang hebat atau yang kuat. Itu adalah sebuah kombinasi politik yang bagus sekali menurut versinya Van Bismarck. Kemudian, tokoh penganut Machiavellisme berikutnya adalah Great Peter atau Tsar Peter yang Agung dari Rusia dengan politiknya adalah politik air hangat, di mana politik air hangat itu menjelaskan bahwa keinginan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang tidak membeku ketika musim dingin. Nah, di mana pelabuhan yang tidak membeku ketika musim dingin itu adalah pelabuhan-pelabuhan yang
ada di Asia. Yang terakhir berikutnya adalah tokoh Machiavellisme berikutnya adalah Kaisar Yosef kedua dari Austria dan Raja Charles pertama dari Inggris. Nah, apa latar belakang dari revolusi Perancis? Yang pertama adalah absolutisme di Perancis. Absolutisme di Perancis diawali oleh Kardinal Richelieu, kemudian dilanjutkan oleh Jan Colbert dengan alirannya yang bernama Colbertisme. Puncaknya nanti adalah ketika Perancis dipimpin oleh Louis ke-14. Absolutisme di Perancis itu apa? Absolutisme di Perancis adalah memerintah sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang memerintah secara mutlak. Itu yang disebut sebagai absolutisme. Nah, siapa Louis ke-14? Louis ke-14 adalah penguasa dari Perancis. Louis itu adalah nama keluarga. Ketika Louis ke-14 berkuasa, dia cirinya adalah memerintah tanpa batasan, yaitu batasan undang-undang tidak ada, tanpa dewan atau tanpa parlemen, kemudian tanpa ada kepastian hukum, kemudian tanpa anggaran dan tanpa dibatasi oleh kekuasaan lain. Bisa kalian bayangkan bagaimana seorang raja itu memerintah tanpa batasan, makanya secara otomatis dia akan memerintah secara absolutisme. Kemudian, ciri utama dari Louis ke-14 adalah ketika dia memerintah atau ketika dia berkuasa selalu mengatakan sebuah kalimat yaitu l'état est moi atau negara adalah saya. Itu menunjukkan bahwa Louis ke-14 adalah negara. Apa yang dikatakan oleh Louis itu adalah kita negara yang harus dijalankan. Kemudian, apa penyebab khusus dari revolusi Prancis? Penyebab khusus dari revolusi Prancis yang pertama adalah Marie Antoinette. Marie Antoinette itu adalah permaisuri Louis ke-16. Hati-hati, Louis ke-16. Kenapa Marie Antoinette itu disebut sebagai penyebab khusus revolusi Prancis? Karena Marie Antoinette itu selalu menghamburkan uang pajak yang disetorkan oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Untuk kebutuhan dia hidup bermewah-mewah di atas kesengsaraan rakyatnya yang membayar pajak yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah ketika munculnya Jenderal Lafayette untuk memimpin rakyatnya melawan Louis ke-16. Jadi, revolusi Perancis itu diawali absolutismenya oleh Louis ke-14, dilanjutkan Louis ke-15, kemudian puncaknya adalah ketika dikuasai oleh Louis ke-16. Nah, apa semboyan revolusi Perancis? Semboyan revolusi Perancis ada 3, yaitu liberté, égalité, fraternité. Liberté artinya adalah semangat kebebasan, bebas dari absolutisme. Égalité, persamaan. Persamaan dari apa? Persamaan dari hak dan kedudukannya sebagai sesama warga Perancis. Jadi tidak ada lagi nih perbedaan kesenjangan sosial antara rakyat dengan bangsawan. Kemudian fraternite. Fraternite itu adalah semangat persaudaraan. Artinya baik raja, kemudian rakyat, kemudian bangsawan itu harus saling membantu sebagai sesama manusia. Kemudian bagaimana jalannya revolusi Prancis? Diawali dari jatuhnya kewibawaan Louis ke-16. Kemudian Louis ke-16 meminta adanya majelis rakyat atau Etats Généraux. Tetapi pada akhirnya Etats Généraux itu yang dititahkan untuk membuat undang-undang dasar ternyata selama 5 minggu itu tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya kemudian seorang yang bernama ABCY, ini adalah tokoh yang didukung sepenuhnya oleh rakyat, membentuk Assemblée Nationale atau Dewan Rakyat. Tetapi pada kenyataannya Assemblée Nationale itu tidak didukung sepenuhnya oleh raja karena raja menganggap bahwa ini mengancam kedudukan raja. Kemudian di bawah pimpinan Belle,
ternyata Asamblee Nasional itu tetap bersidang dan menghasilkan Jeu de Paume yang menghasilkan undang-undang Perancis. Kemudian dibentuklah nanti Assemblée Nationale Constituante atau Dewan Nasional Konstituante. Tugasnya apa? Membentuk undang-undang dasar. Kemudian undang-undang dasar itu kemudian menjadi dasar untuk menentang Marie Antoinette dan Louis ke-16. Tetapi pada kenyataannya justru Marie Antoinette itu memecat Necker. Necker itu siapa? Anggota dewan yang menjadi idola dari rakyat. Marahlah rakyat. Kemudian diikuti dengan demonstrasi besar-besaran. Puncaknya adalah ketika rakyat menyerbu penjara Bastille, di mana penjara Bastille itu dianggap sebagai simbol absolutisme Perancis. Kenapa kok dijadikan simbol absolutisme Perancis penjara Bastille itu? Karena ternyata di penjara Bastille itu yang dibangun oleh Louis ke-16 merupakan tempat untuk memenjara siapapun yang tidak disukai oleh Louis ke-16 secara pribadi. Meskipun dia tidak melawan secara fisik, tapi kalau Louis ke-16 merasa tidak suka secara pribadi, dia akan langsung dipenjarakan tanpa melalui proses peradilan. Disitulah makanya disebut sebagai penjara Bastille, disebut sebagai simbol absolutisme Perancis. Kemudian, bagaimana keadaan Perancis pasca revolusi? Ternyata revolusi Perancis yang dilakukan oleh rakyat Perancis terhadap Louis ke-16 atas bantuan Jenderal Lafayette tadi ternyata bisa menghapuskan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan kaum agamawan. Kemudian atas saran Lafayette dibentuklah Declaration de Hommes et du Citoyen atau Deklarasi HAM versinya Perancis. Kemudian, tanggal 21 Juni 1971, raja beserta keluarganya ditangkap dan dipaksa untuk menandatangani undang-undang. Nah, puncak dari revolusi Perancis itu ketika Louis ke-16 dan Marie Antoinette mendapat hukuman pancung atau penggal dengan peralatan hukum yang memang diciptakan oleh rakyat Perancis untuk rajanya yang bernama Guillotine. Nah, kemudian bagaimana setelah revolusi Perancis? Nantinya setelah revolusi Perancis ketika Louis ke-16 dan Marie Antoinette itu sebagai simbol revolusi Perancis itu kemudian sudah dihukum, kemudian muncullah beberapa faksi, muncullah beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok Girondin dan yang dipimpin oleh Jacques Pierre Tissot. Terdiri dari siapa saja? Terdiri dari kaum pelajar dan kelompok tandingan, yaitu gerakan Jacobin. Jadi Girondin itu lawannya adalah Jacobin. Jacobin dipimpin oleh Robespierre. Nah, kemudian kelompok Jacobin ternyata memenangi pemilu. Makanya dimulailah pemerintahan republik. Republik berubah menjadi regime of terror ketika pemerintahan didasarkan pada ancaman-ancaman kepada rakyat. Kemudian, regime of terror berubah menjadi diktator, berubah menjadi direktori. Nah, ketika berubah menjadi direktori itulah Perancis melahirkan pemimpin besar yang bernama Napoleon Bonaparte. Kemudian Napoleon Bonaparte diangkat menjadi konsul atau pemimpin tertinggi Perancis seumur hidup. Itu adalah
Hasil dari revolusi Perancis. Jadi, revolusi Perancis kalau secara umum disimpulkan bahwa mengubah sistem absolutisme berubah menjadi republik. Itu materi kita yang bagian pertama, anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami materi pertama yaitu revolusi Perancis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.